download nanti. Yang ketiga adalah public health surveillance criteria. Di sini dikatakan public health surveillance criteria apabila pemerintah itu sanggup melakukan suatu surveillance terhadap kontak-kontak erat, melakukan suatu pelacakan atau tracing intinya pada setiap kasus-kasus yang berkontak dengan kasus yang positif atau yang dengan probable ya. Nah ini lebih detail lagi juga bisa dilihat ya. Jadi bisa dilihat dari masalah kontak tracingnya, kemudian juga masalah identifikasi dari laboratorium. Nah itu bisa dilihat cukup banyak definisinya yang lebih detail. Tetapi secara garis besar ringkasannya bahwa WHO menetapkan suatu negara dapat menerapkan suatu new normal atau adaptasi kehidupan baru itu ada 4 hal. Yang pertama adalah terbukti bahwa transmisi COVID sudah terkontrol, yang dilihat dari angka reproductive number, dan kemudian juga bisa dilihat dari angka kasusnya, kemudian angka kematiannya. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa kapasitas pelayanan kesehatan itu mampu mendeteksi, menguji, mengisolasi, menangani setiap kasus, serta menelusuri kontak. Kemudian yang ketiga, mengurangi resiko wabah pada tempat yang beresiko tinggi, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, rumah lansia, dan pemukiman padat. Kemudian upaya pencegahan diterapkan di berbagai tempat, termasuk tempat kerja, sekolahan, tempat umum, pembatasan jarak, fasilitas cuci tangan, etika respirasi, atau protokol kesehatan lah. Itu diterapkan di tempat-tempat yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian resiko penyebaran kasus impor itu dapat dikendalikan, dan masyarakat sepenuhnya diedukasi serta berperan dalam protokol kesehatan untuk mengurangi transmisi tersebut. Jadi ada 6 hal yang dipersyaratkan oleh WHO secara garis besar ya. Nah, bagaimana dengan new normal di Indonesia? Ya. Jadi kalau nanti kita sampaikan bahwa berdasarkan kriteria WHO, new normal diterapkan apabila suatu negara itu sudah berhasil mengendalikan transmisi penyakit. Ada suatu transisi untuk menuju new normal apabila angka reproduction number RT itu kurang dari 1 secara konsisten paling tidak dalam jangka waktu 2 minggu atau 14 hari. Maka dapat dilakukan suatu transisi pengurangan, kemudian pelonggaran istilahnya. Nah, ini beberapa berita yang lalu pada salah satu channel berita bahwa beberapa provinsi dan kabupaten sudah menuju new normal. Artinya ini presiden kita sendiri sudah menyatakan bahwa beberapa wilayah yang reproductive number-nya sudah di bawah 1 akan dipersiapkan untuk menuju normal. Seperti DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Sumatera Barat. Ada beberapa kabupaten lah. Nah, sekarang kalau kita lihat datanya dari WHO nanti ya. WHO. Sekarang reproductive number Indonesia itu seperti apa sih? Kita bisa lihat dari grafik ini. Kalau yang warnanya merah itu masih di atas 1. Ya. Yang warnanya biru itu 1 atau kurang dari 1. Jadi secara garis besar belum sepenuhnya wilayah Indonesia itu reproductive number-nya di bawah 1. Beberapa wilayah memang sudah 1 atau ke bawah seperti Jogja, ya, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Lampung, Sulawesi Tengah. Ya. Ini tempatnya Dr. Indra Yofi. Kalau di tabel ini sudah di bawah 1 ya, Dr. Indra. Mungkin Dr. Indra nanti bisa klarifikasi. Termasuk Aceh itu juga di bawah 1. Tapi sebagian besar masih di atas 1. Artinya reproduction number-nya belum terpenuhi syarat untuk terjadinya pelonggaran PSBB untuk menuju new normal. Khusus untuk Jakarta itu masih fluktuasi, tetapi di bulan-bulan akhir Mei dan Juni itu memang mendekati 1. Ada 0,9, 0,99, kadang 1, kadang 1,07, 1,14. Jadi artinya masih fluktuasi di antara 0,9 sampai 1,1. Kisarannya untuk Jakarta. Nah, ada 3 yang menjadi parameter penilaian WHO untuk Indonesia berdasarkan situasi report terakhir 10 Juni ya, sekitar 6 hari yang lalu lah. Mereka menetapkan 3 parameter untuk menilai apakah Indonesia ini sudah siap menuju new normal. Kriteria pertama adalah menilai jumlah kasus penurunannya paling tidak 50%. Kemudian kriteria untuk kasus sampelnya itu kurang dari 5%, dan penurunan jumlah kematian. Kalau kita lihat dari data 3 tersebut, untuk 3 wilayah besar saja, contohnya di Jakarta,
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, dan Banten, kita bisa lihat yang jumlah kasusnya menurun lebih dari 50% selama 2 minggu itu baru Jawa Barat di sini. Kita bisa lihat ini data sampai 10 Juni ya. Kemudian Jogja juga ya, 3 minggu dia sudah turun lebih dari 50% ya. Kemudian angka positif sampel dari pemeriksaan laboratorium belum ada yang di bawah 5%. Masih di atas 5%. Dan kemudian penurunan jumlah kematian itu sebagian besar belum. Ini ada tapi yang di Jogja penurunan jumlah kematian. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk pemeriksaannya yang positif di bawah 5% itu belum ada selama berturut-turut dalam waktu 2 minggu, itu belum tercapai sepenuhnya. Rata-rata masih di atas 5%. Kalau kita lihat data yang ada di data WHO ya. Data WHO sekitar 1 minggu yang lalu ini data. Kemudian yang ketiga adalah jumlah kasus kematian. Kalau kita lihat dari data Jakarta, Jawa Timur, Jogja, itu terjadi penurunan kasus kematian karena COVID maupun probable paling tidak selama 3 minggu. Itu yang tercapai sepertinya di daerah Jogja ya. Kalau yang lain rata-rata masih cukup tinggi ya. Belum ada konsistensi dalam penurunan angka kematian. Nah sekarang untuk new normal di Indonesia ini perlu persiapan yang matang kalau kita mau menuju ke new normal. Sarana fasilitas pelayanan kesehatan tentu harus yang paling siap. Ya. Selain juga kesiapan fasilitas umum yang akan dibuka untuk menjalankan protokol kesehatan, terus kemudian kemampuan fasilitas laboratorium untuk melakukan pemeriksaan harus cukup tinggi, rumah sakit harus siap untuk melakukan pelayanan pasien yang dirujuk, dan tentunya adalah kesadaran masyarakat. Ya. Kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan. Itu adalah penting. Jadi 4 hal ini yang menjadi hal yang harus dipikirkan. Apakah kita siap sebagai tenaga medis untuk menghadapi new normal? Karena ini adalah salah satu kuncinya, yaitu kapasitas sistem pelayanan kesehatan harus mampu untuk mendeteksi, menguji, mengisolasi, menangani setiap kasus serta menelusuri kontak. Jadi ini harus menjadi jawaban dari masing-masing dari pemerintah daerah yang akan menerapkan new normal ini, apakah siap fasilitas pelayanan kesehatan untuk menghadapi new normal yang kemungkinan bisa menimbulkan suatu peningkatan kasus. Ya. Kalau kita lihat dari masukan WHO untuk penerapan new normal di Indonesia, di laporannya maka Indonesia harus mampu melakukan satu active surveillance, test detection dengan PCR, ya, kemudian melakukan isolasi secara cepat pada setiap kasus yang suspek maupun confirm, kemudian juga harus melakukan suatu pelayanan clinical appropriate ya, setiap kasus-kasus yang terkait dengan COVID, juga dapat melakukan situ tracing maupun tracing pada setiap kasus yang terbukti terkonfirmasi pada semua kasus kontak erat. Tentunya ini harus diterapkan panduan new normal yang harus dijalankan oleh masyarakat kalau new normal itu akan diterapkan. Ada basic principle yang disarankan oleh WHO, sering-sering cuci tangan, hindari menyentuh muka, mata, dan hidung, kemudian menjaga jarak, ya paling tidak 1 meter, kemudian kalau bisa bekerja di rumah, kalau aktivitas di luar rumah, maka harus menggunakan masker, non-medical masker. Nah, tetapi ada perhatian-perhatian khusus pada populasi yang berisiko tinggi, itu disarankan menggunakan masker bedah, ya seperti usia di atas 60, kemudian populasi dengan kondisi komorbid, ya seperti kardiovaskuler, diabetes, penyakit paru kronik, penyakit lainnya yang tentu menjadi komorbid. Ini adalah beberapa contoh pencegahan penyebaran di tempat kerja untuk protokol kesehatan oleh masyarakat di tempat kerja. Yaitu harus dijalankan sesuai yang sudah diberikan pedoman-pedomannya oleh berbagai pihak. Kementerian Kesehatan, gugus tugas, juga maupun oleh Badan POM, ini ada bentuknya ya. Di tempat kerja, di kendaraan umum, ini ada protokol-protokol. Dan protokol-protokol ini yang lebih penting adalah
implementasi, konsistensi, dan evaluasi. Jadi protokol ini diimplementasikan, kemudian dikonsisten selalu dijalankan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Apakah ada pelanggaran terhadap protokol? Kalau ada yang dilanggar ya harus ditindak tegas. Termasuk protokol di belanja di pasar, ya, protokol di restoran, dan juga protokol kalau kita bepergian keluar, kemudian kembali ke rumah untuk mengurangi transmisi di tempat kita sendiri. Terakhir kesimpulannya, saya rasa new normal ini memang suatu perubahan perilaku buat masyarakat dalam menjalankan aktivitas normal tetapi dengan protokol kesehatan untuk mencegah transmisi COVID-19. Kondisi saat ini memang belum sepenuhnya memenuhi syarat untuk penerapan new normal. Oleh karena itu, tenaga medis kita harus siap karena fasilitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu prasyarat apabila suatu wilayah akan diterapkan new normal, maka fasilitas pelayanan kesehatan harus siap. Siap untuk mendapatkan rujukan apabila ada kasus. Tentunya new normal juga harus ditinjau kembali oleh pemerintah daerah apabila ada peningkatan kasus yang signifikan, tentunya bisa saja new normal itu ditutup kembali dan dilakukan PSBB. Dan yang terakhir tentu masyarakat harus ikut berperan aktif menerapkan protokol kesehatan pada masa new normal, karena kepatuhan ini adalah menjadi kunci apakah suatu new normal ini akan berhasil atau tidak. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dr. Agus. Presentasi yang sangat menarik dan membuat kita kembali aware terhadap data-data yang ditampilkan tadi terkait bagaimana syarat-syarat ketat new normal itu, termasuk yang disampaikan oleh WHO, kemudian bagaimana kesiapan daerah-daerah kita masing-masing, tentu kita sendiri yang tahu. Ya. Nanti mungkin juga terakhir saya akan menyampaikan juga nanti apa sih kondisi di Provinsi Riau. Memang tadi Dr. Agus sudah menyinggung sedikit mengenai reproduction number di Provinsi Riau yang selalu di bawah 1 dalam 2 minggu terakhir. Cuman hal itu tidak menjadi suatu hal yang menurut saya pribadi itu bukan suatu hal yang luar biasa. Karena kita tahu COVID-19 ini yang paling penting bagaimana transmisi itu terjadi. Sementara arus masuk suatu daerah yang dikatakan hijau, ke daerah yang tidak hijau, ke daerah yang merah, tetap saja tidak ada batasan-batasan yang jelas, walaupun pemerintah sudah memberikan syarat-syarat untuk keluar masuknya seseorang dari suatu tempat. Kita masuk ke pembicara kita yang kedua. Ini nggak kalah menariknya adalah yang akan disampaikan oleh Dr. Diah Handayani. Dr. Diah sudah bergabung? Halo, Dr. Diah? Oh, gitu. Dr. Diah sudah gabung? Sudah. Sudah, oke, makasih. Dr. Diah Handayani, spesialis paru konsultan. Beliau adalah staf pengajar di FKUI, di Rumah Sakit Persahabatan. Beliau adalah salah satu staf di divisi infeksi. Selama ini kami sering ngobrol terkait masalah TB sebelum COVID ya. Nah, berikutnya Dr. Diah akan menyampaikan mengenai update progres terapi COVID-19 yang terkait dengan kloroquine dan hidroksikloroquine. Dr. Diah, waktunya 20 menit, kami persilahkan. Oke, terima kasih ya saya ucapkan kepada teman-teman semua, kepada Dr. Yofi dan juga Ketua PDPI Dr. Agus dan teman-teman semua yang hadir di sini. Ya, saya diminta memberikan update. Sebenarnya sini bukan satu update ya, cuma mungkin kita sharing ya, mereview kembali apa yang sudah kita kerjakan. Ya, ini pasti sudah diungkapkan ya. Saya ingin menampilkan sedikit ya, kalau kita bicara new normal, sebenarnya mungkin kita ingin mengikuti tren dunia ke arah new normal ya. Tapi kalau saya lihat, kalau kita melihat gambar ini saya ambil sekitar minggu lalu ya. Sekitar... Ini layarnya nggak tampil, Dr. Diah. Oh, belum ya? Sorry. Oke, oh iya saya belum screen share.
Sebentar. Maaf. Apakah sudah bisa dilihat? Sebentar. Udah, lanjut. Oke. Ya, ini data kemarin, tapi saya ingin memperlihatkan ini data Indonesia, kita udah tahu semua, data dunia juga sebenarnya kejar-kejaran ya, hampir sama dengan data Indonesia. Tetapi kalau kita lihat, ini kan tadi trennya new normal ya. Saya agak kurang nyaman dengan new normal. Kenapa kurang nyaman? Karena gini ya, kita kan ingin mengikuti tren dunia new normal. Sebenarnya kalau kita ngelihat, ini grafik minggu lalu, kalau kita ngelihat grafik ini, maka sebenarnya yang layak untuk new normal mungkin cuma Eropa ya, beberapa negara Eropa. Karena memang yang grafiknya turun tuh Eropa. Kalau kita lihat Amerika juga naik turun, naik-naiknya lebih tinggi. Terutama Amerika Selatan sekarang. Karena Amerikanya sendiri ada terkendali, tapi kemudian ada chaos, jadi dia naik turun lagi, tapi masih tinggi. Nah, justru kalau kita ngelihat yang sekarang, sebenarnya yang lebih mengkhawatirkan adalah di Southeast Asia. Dan memang penyumbang utama Southeast Asia ini ya, terutama kita ya, dan beberapa negara lain termasuk masuk ke sini sebenarnya ini area pembagian area WHO yang masuk juga India. Tapi kita penyumbang lumayan gitu ya untuk kenaikan kasus ini. Jadi kalau mau ngomong new normal di era begini sebenarnya masih agak mengkhawatirkan gitu ya. Di saat kasus tuh belum turun. Artinya mau tidak mau kita sebenarnya kembali. Kalau saya sih mengatakan kita ini seolah kembali ke masa bulan Januari, di mana kasus ada, tetapi tidak ada pembatasan sama sekali. Jadi jangan heran, justru kita bukan kembalinya dari baseline di saat tidak ada, tapi kita kembali berlaku seperti Januari, tapi di saat kita angkanya begitu fantastis, ya, begitu fantastis, artinya angkanya begitu tingginya. Nah ini patut kita waspadai, tetapi ada hal sih yang kita nggak boleh pesimis, artinya kita harus pandai-pandai, lebih pandai untuk mengenali COVID ini, ya. Ya kalau kita lihat kenapa saya bilang kita kembali ya, ini Januari kita tahu Thailand udah ada kasus, Korea udah ada kasus. Kenapa saya menampilkan cerita lama ini? Karena ingin menggambarkan bahwa kenapa negara-negara yang terkendali adalah negara-negara yang memang proaktif di masa awal, itu di Januari, di Korea, di Januari juga, di Jepang Januari juga. Dan mereka dengan bersegera untuk berupaya melakukan tindakan diagnosis, mengejar kasus, dan bahkan beberapa negara melakukan containment. Ya, disitulah akhirnya kita bisa menemukan kasus dengan lebih baik, memanajemen yang lebih baik. Karena bagi saya salah satu parameter sebenarnya bukan hanya kasus, bukan hanya kematian, tapi kalau kematian pada nakes itu tinggi, artinya kita belum mampu mengendalikan sama sekali, karena masih banyak nakes yang tidak mengenali, ya mungkin itu. Nah, kalau kita lihat di sini, saya bisa katakan bahwa memang yang menyebabkan angka ini naik, yang mendongkrak ini Amerika, tapi kalau kita lihat ini merah adalah Eropa memang trennya turun, tapi disinilah letak Asia yang makin menyumbang, sehingga nilai angka kumulatifnya semakin tinggi. Nah, saya selalu ketika membicarakan COVID, saya mengembalikan kepada definisi supaya kita lebih aware dulu kepada siapa kita harus memberikan terapi, tetapi kita juga harus aware kepada siapa kita memberikan menduga kasus. Nah ini yang akan berguna bagi kita sendiri, ya. Saya selalu mengambil pembagian kategori menurut WHO supaya kita lebih waspada, karena memang WHO menetapkan secara hati-hati sehingga kita melakukan tata laksana yang lebih cepat dan terutama mitigasi atau memisahkan pasien dan melakukan standar precaution yang lebih cepat. Mungkin kita beruntung sekarang karena kita sudah sangat precaution, semua orang menggunakan masker dimanapun dia berada, gitu ya. Tetapi kita tetap waspada. Jadi saya ingin mengingatkan, WHO telah membagi suspek itu 3. Jadi yang pertama, orang dengan gejala acute respiratory illness, dan ini any sign gitu ya. Satu aja gejala sudah masuk risiko.
Apalagi dengan resiko tinggal di daerah endemik, ya udahlah Indonesia udah masuk, jadi pokoknya Indonesia, orang Indonesia dengan ARI masuk kepada resiko suspek. Yang mungkin ini disebut di kitanya istilahnya ODP. Nah, kemudian orang dengan acute respiratory illness disertai kontak dengan orang yang terkonfirmasi. Ya ini yang makin banyak nih jumlah kasusnya. Tapi hati-hati karena masih tetap sebagian besar kasus justru ketika kontak dengan orang terkonfirmasi ini sekarang trennya lari dari pemeriksaan, ya. Jadi kita menghadapi kondisi masyarakat yang sudah fobi gitu ya, karena tidak mau didiagnosis. Ini hati-hati. Jadi sebenarnya kalau udah kontak ini dan tidak hanya yang confirm loh, tapi juga yang probable. Jadi ini termasuk yang ODP. Nah ini yang C adalah orang dengan severe acute respiratory illness. Nah ini yang masih kadang-kadang debatable kalau menurut saya, karena kadang-kadang kalau kita mendapatkan satu kondisi severe acute respiratory illness ini artinya kita menghadapkan kondisi perburukan yang sangat cepat, yang tidak bisa tidak didapatkan bukti penyebab lain. Sebenarnya ini yang harus kita waspadai. Apalagi misalnya kita dapatkan ini pada kelompok usia tidak beresiko pneumonia, misalnya usia produktif, usia muda. Apalagi kalau kita mendapatkan ini pada usia muda tapi beresiko, yaitu orang yang melakukan segudang resiko, misalnya kita sendiri nomor 1. Karena kita memang tetap melakukan tindakan berisiko dengan hazmat. Meskipun dengan APD, tetap kita merupakan kelompok paling berisiko. Apalagi orang-orang yang tidak menggunakan APD, tetapi dia berisiko. Misalnya orang-orang yang memang bekerja mau tidak mau di garda depan. Garda depan itu sekarang bukan kita lagi ya. Garda depan itu pilot. Garda depan itu Pak polisi. Garda depan itu penjual sayur. Mereka garda depan karena mereka kemungkinan kontak dengan kasus, tetapi mereka tidak menggunakan APD sama sekali. Nah ini kemudian WHO membagi probable. Ini yang selalu saya ingatkan. Kenapa? Karena di probable ini WHO dulunya menetapkan bahwa kalau PCR inconclusive itu probable. Tetapi mereka menambahkan pemeriksaan PCR tidak dapat dilakukan dengan alasan apapun. Ya sekarang di Indonesia diagnosis sudah banyak ya. Tetapi kapasitas tetap saja kurang dibandingkan dengan suspek. Karena suspek semakin banyak, jadi belum terkejar. Kalau kita lihat tadi Dr. Agus mengungkapkan data-data transisi new normal kan harusnya Halo, Tulia? Tulia? Dokter Dia suaranya enggak keluar, Dok. Iya, Tulia? Sepertinya terputus, Dok. Dokter Dia Sambil keluar dari nunggu room. saya lanjutkan dulu. Jadi tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Dr. Dia dan Dr. Agus mengenai new normal dan beberapa hal mengenai data new normal sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, new normal itu ada definisinya, Dr. Agus tadi sudah sampaikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cuman permasalahannya, kondisi kita sekarang, apakah sudah bisa, sudah cukup, dan sudah layak untuk membuka suatu tempat, sendi-sendi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, agama, pendidikan yang terakhir nanti rencananya, dengan kondisi seperti ini, apakah sudah layak? Nah ini yang jadi pertanyaan dan mungkin kita bisa berdiskusi dulu, Dr. Agus. Ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan layak atau tidak sih kondisi sekarang ini, dengan keadaan sekarang, dengan data sekarang gitu.
Dr. Agus? Ya, Dr. Yofi, saya mendengar. Suara saya kedengaran? Dengar. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di dalam slide, kalau kita berkaca pada syarat-syarat epidemiologik, sebenarnya kita belum layak untuk itu ya. Jadi beberapa persyaratan tadi dokter dia juga sudah menyatakan bahwa jumlah kasus itu kan kalau kita mau menuju suatu kebiasaan baru atau new normal itu harus ada penurunan lebih dari 50% kasus dalam waktu 2 minggu. Ya. Nah, kita belum pernah ada penurunan kasus itu secara nasional. Naik terus. Naik terus gitu. Jadi syarat pertama saja belum terpenuhi gitu. Yang kedua, kalau di sisi dari laboratorium, kapasitas building laboratorium kita tadi kan deteksinya untuk kasus positif harus di bawah 5% kalau mau new normal. Ya. Pernyataannya beberapa data yang ada kasus positif itu selalu di atas 5% dari sampel yang diperiksa ya. Jadi itu juga belum memenuhi. Nah, tetapi kalau mau dibuka untuk lihat berdasarkan wilayah, maka itu beberapa wilayah bisa memenuhi kriteria Dr. Yofi. Jadi kalau secara nasional tidak, tapi secara daerah beberapa wilayah itu terpenuhi syarat-syaratnya. Beberapa tadi seperti di Aceh, di Jogja itu syarat-syarat terpenuhi. Tentunya kalau mau dilakukan di tempat-tempat yang sudah terpenuhi itu, maka Pemdanya harus betul-betul melakukan suatu upaya di wilayahnya tersebut. Terutama untuk menjaga importer case ya. Kalau lokal case-nya bisa dikontrol, importer case-nya itu yang lebih sulit. Bagaimana orang yang datang ke tempat itu dijaga untuk tidak meningkatkan kasus. Nah, ini yang memang harus betul-betul menjadi perhatian kalau mau dibikin normal, tetapi importer case-nya yang dikontrol. Saya rasa itu mungkin jawaban saya sementara ya. Sambil dokter dia tadi udah bisa masuk, mungkin bisa lanjut. Sepertinya sekarang dokter Iranya yang koneksinya terputus. Dokter Dia mungkin mau melanjutkan presentasi yang tadi, silakan. Halo, Dokter Dia. Ini trouble. Sepertinya keluar lagi, Dok. Ya, Dokter Dia udah masuk lagi. Sempat masuk kemudian keluar lagi nih Mas, Dok. Dokter Agus. Belum ya? Saya lanjut dulu aja, Dr. Rizky. Iya, Dokter Dia baru masuk, Dok. Oke, Dokter Dia, udah bisa dengar suara saya? Dokter Dia? Halo, Dokter Dia? Nggak dengar kayaknya. Dokter Dia? Bikin formnya. Dokter Dia? Ya. Ya, silakan lanjutkan lagi. Oke. Ya, Dokter Dia, silakan. Jadi ini Slide-nya tolong di-share, Dokter Dia. apanya? Slide-nya belum tampil. Oh iya. Keputus yang tadi ya. Sorry. Ya. Ini bagian dari new normal ya, jadi nggak boleh gaptek. Masih suka gaptek. Sebentar, di manakah? Oke.
Belum Pertama, ada nih, Cung. berarti nggak boleh gaptek. Kedua, oke. Dah, oke, lanjut Dokter Dia. Jadi kita lanjutkan ya di pembagian derajat penyakit. Maka yang kita mengenal, mungkin ini juga semua udah tahu ya, penyakit yang ringan, yang hanya gejalanya ringan ya, intinya sih gitu. Kalau yang moderate diiringi dengan tanda-tanda pneumonia. Jadi sudah termasuk moderate kalau kita mendapatkan misalnya infiltrat ya, atau tanda-tanda kesulitan pernapasan, tetapi tidak ada tanda severe pneumonia. Jadi saturasi masih di atas 90%. Sedangkan yang berat adalah apabila RR-nya lebih dari 30, severe respiratorinya saturasi oksigennya kurang dari 90% di udara normal. Kemudian diiringi dengan beberapa gejala lain non respiratoris ya. Misalnya gangguan saluran nafas pusat, kemudian nggak bisa minum, ini juga, ataupun ada tanda-tanda non respiratori yang lain seperti confusion dan sebagainya. Nah, apabila kemudian juga yang clinical deterioration, jadi kalau misalnya kita mendapatkan ada tanda-tanda tidak hanya hipoksia tetapi juga takikardi, kemudian memang pasien membutuhkan mechanical ventilasi. Lalu critical illness ini ARDS, sepsis, dan gangguan organ failure, jadi yang mengancam jiwa. Jadi ini dibagi. Nah, yang ingin saya sampaikan kemudian adalah, ini baru saja WHO menampilkan sebuah buku yang cukup baik kalau menurut saya, terkait tadi dengan kriteria diagnosis. WHO juga mendukung dengan satu dokumen baru, yaitu peran radiologi. Ini mungkin yang memang cukup baru dan harus kita pahami. Pertama adalah untuk kebijaksanaan kita ketika menggunakan satu perangkat radiologi. Yang pertama kita tahu bahwa gejala paling ringan adalah asimptomatik atau OTG ya. Nah, di sini dikatakan pada OTG memang peran radiologi ini nggak ada sama sekali. Jadi karena memang tidak ada gejala, tidak ada keluhan, dan tidak ada manifestasi klinik apapun. Dan kalau pada foto, tentunya kita tidak mendapatkan apapun. Baik itu chest imaging yang biasa, ronsen torak maupun CT scan. Nah, disinilah sebenarnya sih ingin mengingatkan, terutama pada kondisi-kondisi misalnya kita melakukan screening untuk pasien yang, misalnya kita sebagai dokter paru dimintakan konsul, ya, untuk satu tindakan. Nah, kita tidak boleh melupakan kelompok ini nih, OTG. Jadi orang tanpa gejala, asimptomatik, tetapi kontak dengan pasien COVID, jadi dia berisiko. Nah, kalau kita hanya mengandalkan imaging, maka kita bisa kecolongan. Jadi memang harus dilakukan PCR. Kemudian untuk orang dengan gejala. Nah, kalau orang dengan gejala, di sini kita bisa kalau orang dengan gejala tapi gejalanya ringan, ini hati-hati ketika hanya menggunakan ronsen saja. Jadi pengertiannya begitu. Tetapi kita tetap gold standard ini memang tetap PCR. Nah, di sini pengertiannya adalah kita jangan hanya mengandalkan radiologi. Jadi sebenarnya seperti itu. Halo, Dokter Dia. Dokter Dia? Lost kontak lagi. Halo. Dokter Dia? Ya, koneksinya Dokter Dia sepertinya kurang baik, Dok. Oke, kita lanjutkan dulu lagi ya mengenai new normal sambil menunggu Dokter Dia. Saya sedikit memberikan gambaran apa yang terjadi di Provinsi Riau, Dr. Agus. Provinsi Riau itu kami ambil kebijakan agak sedikit berbeda dengan provinsi yang lain. Waktu awal COVID-19 ini mengemuka, bulan Februari itu kami sudah
membuat suatu SK dari pemerintahan daerah bahwa semua rumah sakit di seluruh provinsi harus mau dan bisa menangani pasien PDP minimalnya. Artinya dari awalnya 3 rumah sakit yang dijadikan SK oleh Menteri Kesehatan berkembang menjadi 48 rumah sakit di bulan Maret. Sehingga total kapasitas ruang isolasi di seluruh Provinsi Riau itu 640 ruang isolasi. Kemudian kami tidak mengenal namanya OTG, tapi langsung dijadikan ODP. Sehingga semua pasien itu ternotifikasi, tercatat, sehingga bisa di-tracing, bisa dipantau dengan baik. Kemudian dari awal, kami tidak mengenal PDP itu di rumah. Dan kami tidak mengenal COVID-19 positif itu isolasi mandiri di rumah. Semuanya wajib di rumah sakit. Karena kami berpikiran kebanyakan pasien COVID-19, 126 pasien COVID-19 di Provinsi Riau, totalnya cuma 126 orang. Itu 80-90% itu gejalanya nggak ada, ringan banget. Dan itu rata-rata range umurnya antara 20-40 tahun. Sehingga kami nggak mempercayai orang-orang itu melakukan isolasi mandiri 10-14 hari di rumah tanpa ada keinginan untuk pergi atau berinteraksi dengan orang lain. Yang ada paling sering kejadian itu pasien COVID positif itu ya kalau diisolasi mandiri di rumah, paginya udah cari lontong dia. Siangnya udah kemana gitu. Interaksinya nggak bisa dipercaya gitu. Sehingga komitmen ini bersama disepakati oleh semua dokter, BPJP dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota di seluruh Provinsi Riau. Dokter Dia udah mulai? Dokter Dia udah masuk? Nah, saya ulang lagi tadi. Sehingga kami berpikir yang paling penting pada COVID-19. Mohon maaf, sering on off. Ya. Udah? Ya, lanjut saya, Dokter Yofi, nggak apa-apa. Saya lanjutkan dikit lagi ya, tangguh. Ya, silahkan. Jadi inilah sedikit yang membedakan antara Provinsi Riau dengan beberapa tempat lain di sekitar kami. Provinsi Sumatera Barat sendiri sekarang totalnya 600 sekian, Sumatera Utara 800 sekian atau 700 sekian, Sumatera Selatan udah 1000 sekian jumlah kasusnya. Nah, cuman memang kebijakan ini seperti yang tadi Dr. Agus bilang, kita nggak bisa ngomong Indonesia itu per pulau, per kabupaten, per kota gitu loh. Memang kalau diserahkan ke kabupaten kota, kalau misalnya kayak di Riau ini, ada satu kabupaten yang belum pernah ada kasus positif sama sekali. Namanya Kabupaten Rokan Hilir. Nah, cuman memang di kabupaten itu pemerintah daerahnya agak kuat. Jadi orang yang keluar masuk itu betul-betul dilihat, dipantau gitu loh. Diperiksa, dinotifikasi, dilakukan rapid dan lain sebagainya. Dan mereka kuat. Artinya kalau misalnya ada kafe atau ada tempat toko yang buka sampai berlebihan atau tidak melakukan protokol kesehatan, mereka akan tegur dengan Satpol PP dan lain-lain sebagainya gitu. Dan ini memang agak susah karena virus itu tidak mengenal batas kecuali kalau memang suatu daerah itu melakukan lockdown seperti di Wuhan. Selama proses lockdown itu tidak ada, kami berpikir kita cuma akan memperlambat transmisi itu supaya tidak terjadi eskalasi luar biasa, sembari mempersiapkan rumah sakit, tenaga kesehatan, APD, dan lain-lain sebagainya. Jadi saya berpikir sampai vaksin keluar, apapun istilahnya, mau new normal, all normal, PSBB, PSCC, apapun lah namanya. Yang jelas 3 kriteria tadi, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, harus diberlakukan dengan ketat, dengan sanksi, mau sanksi sosial ataupun sanksi hukum. Gitu. Sementara itu saja dulu Dokter Dia, panjangan saya ngomong nanti. Nggak apa-apa. Silakan Dokter Dia, lanjut. Baik. Oke, lanjut. Ya. Ini jadi saya lanjutkan tadi ya, yang mengulang yang tadi. Kita menggunakan radiologi. Nah, di sini kita boleh tidak menggunakan radiologi kalau memang pasien kita memiliki lab diagnostik yang waktunya jelas, gitu ya, dan cepat. Sebenarnya yang diharapkan seperti itu. Maka kita harus mengandalkan. Tetapi pada kondisi yang kita tidak bisa memungkinkan PCR-nya ini
mengkonfirmasi diagnosis dengan cepat, maka sebenarnya peran radiologi bisa kita gunakan dan bisa masuk ke dalam kelompok yang tadi saya katakan probable. Nah, di sini misalnya begini, kita mendapatkan pasien, ini yang kelompok ketiga adalah pada pasien moderate ke severe symptom. Jadi pada pasien seperti ini, kita perlu melakukan pemeriksaan radiologi. Ini ya kalau di Rumah Sakit Persahabatan, saya juga bekerja di Rumah Sakit UI ya, kita menggunakan radiologi, kita menggunakan ronsen torak berulang. Ya, jadi kita melakukan foto torak serial. Dan ini selalu diajarkan nih oleh Dr. Priyanti dari zaman saya residen pada kasus-kasus Pinere. Sebenarnya ketika kita melakukan foto torak serial dan kita mendapatkan ada perburukan, ya, jadi misalnya terdapat disease progression yang jelas signifikan ya dari waktu bahkan kalau pada kasus-kasus tertentu pagi kita foto, malam kita foto ada progression. Maka ini bisa menjadi clue buat kita bahwa ini adalah bagian dari diagnosis COVID, ya, yang bisa membantu kita. Meskipun kita masih menunggu hasil PCR. Kemudian juga orang-orang yang tidak respon terhadap suportif terapi. Jadi kita udah berikan oksigen maksimal, terapi maksimal, tetapi masih memburuk. Ini juga yang menjadi clue dan kita bisa menggunakan gambaran radiologi ini sebagai satu clinical sign yang mengarah kepada COVID. Yang di sini memang disinilah mengapa kita dianjurkan untuk menggunakan imaging, ya, menggunakan ronsen torak ataupun CT torak. Ronsen torak bisa dilakukan dengan serial. Mungkin bagi rumah sakit tertentu ronsen torak lebih visible dan saya lihat sih lebih banyak, termasuk di Persahabatan, CT scan kita terbatas, kemudian pemindahan pasien juga menimbulkan risiko kontaminasi ke area-area tertentu, maka apabila kita memiliki ronsen, apalagi bisa portable, apalagi bisa di mobile di dalam ruangan terinfeksi saja, maka kita bisa melakukan dengan lebih aman, ya, seperti itu. Nah, kemudian jadi ini adalah peran radiologi yang dimungkinkan kita untuk melakukan pendekatan diagnosis COVID. Kemudian ada keadaan yang memang pasien memiliki risiko, misalnya pasien-pasien dengan komorbid, jadi dia memiliki risiko untuk perburukan. Kemudian pada pasien-pasien yang memang gejalanya berkurang, kita juga bisa menggunakan kita tidak menggunakan. Jadi gini. Pada kondisi pemulangan pasien, maka radiologi juga bisa kita gunakan. Jadi kita untuk evaluasi. Karena seringkali pasien-pasien kan mengalami fibrosis ya, ataupun kerusakan radiologi, kerusakan paru yang kita perlu assess dengan ronsen. Tetapi hati-hati menggunakannya karena justru kalau misalnya timbul ada fibrosis, kesan radiologinya memburuk. Padahal simptomnya berkurang, kemudian nilai laboratorium lagi membaik. Jadi justru di sini ketika kita ingin mendiagnosis, melihat progresif, maka kita perlu waspada bahwa untuk tahap diagnosis. Tapi ketika tahap pemulangan, hati-hati menggunakan radiologi hanya dengan misalnya melihat penambahan lesi, karena seringkali ini merupakan gejala sisa, ya. Tetapi memang apalagi pada pasien-pasien yang memiliki penyakit kronik yang dasar. Jadi intinya kita tidak hanya menggunakan radiologi, jadi tetap boleh digunakan, tetapi kita harus bijaksana dalam menentukan, mengambil interpretasi dari hasil pemeriksaan radiologi. Dokter Dia, putus lagi. Halo? Tadi OTG ataupun orang yang indeterminate ya, di sini gejalanya fotonya hampir-hampir sama dengan yang lain.
Kemudian juga gambaran yang tipikal lain memang konsolidasi, hati-hati, ini mirip-mirip TB kalau hanya di atas gitu ya, jadi dia mirip-mirip TB. Tapi ini masih bilateral sehingga masih bisa dikatakan dia tipikal COVID. Nah, hati-hati pada gambaran-gambaran seperti ini ya. Ini saya minjem foto pasien, gambarannya cuma lacy ini, tapi seminggu sebelumnya dia difoto bersih. Ya, kalau ini hanya gambaran seperti fibrosis, kalau ini masih ada lesion lateral. Semua kasus ini kasus positif. Jadi kita memang perlu waspada sih dan perlu wise, tetapi bukan tidak mungkin untuk justru mengevaluasi, melihat tanda-tanda progresif yang menjadi salah satu clue atau suspek COVID itu tetap perlu kita lakukan. Dan tidak hanya mengandalkan CT scan sebenarnya, karena dari sisi spesifisitas justru lebih spesifik ronsen torak ya. Itu ada di dalam keterangan ini ada di buku panduan WHO tentang the role of imaging to COVID yang baru ya. Nah, terkait dengan terapi, sebenarnya saya sih tidak ingin menampilkan terapi apakah ada yang baru, karena sampai detik ini seluruh penelitian on proses. Kalau yang kemarin ada sempat ramai dibicarakan orang, itu sebenarnya masih penelitian hewan coba ya, dan itu penggabungan juga obat yang sudah digunakan. Jadi saya menampilkan saja masih yang lama pada orang yang terkonfirmasi. Di sini masih dikatakan isolasi mandiri nih ya. Jadi saya sama Dokter Yofi. Kalau saya di RSUI, kita tetap mengambil panduan WHO saja, suspek, probable, confirm. Jadi pada kasus-kasus yang PCR-nya negatif tetapi ada progresif dan tidak ditemukan penyakit lain, kami mengatakan misalnya ini kita anggap sebagai satu kasus probable, maka tetap kita rawat dan kita evaluasi sebagai COVID ya. Tetapi sebaliknya pada yang ringan kita tetap menganggap ya, terkonfirmasi kalau dia PCR-nya positif. Dan sekarang kan banyak yang kasus seperti itu. Cuma memang di sini misalnya PDPI waktu itu menetapkan yang dilakukan isolasi mandiri, yang diberikan pengobatan adalah dipantau dan lain-lain. Ini yang menurut saya memang agak banyak rumah sakit, mungkin rumah sakit tempat saya saja ya, saya nggak tahu kalau rumah sakit lain. Saya juga memiliki kekhawatiran seperti Dr. Yofi sampaikan mengenai isolasi mandiri. Yang pertama, apa tuh pasien nggak kabur-kabur ya, Dr. Yofi. Yang kedua, sebenarnya menurut saya, siapa yang memantau? Kemampuan FKTP melakukan pemantauan, ini juga yang sebenarnya patut kita hati-hati gitu ya. Kalau saya di RSUI bekerja sama dengan Depok, memang katanya mereka melakukan pemantauan sampai mereka mendelegasikan pemantauan ini sama Pak RT. Jadi rumah-rumah yang sudah positif, ada orang yang positif dan isolasi mandiri. Jadi karena kami tidak bisa memutuskan sendiri, tapi itu kebijakan daerah, mereka tetap ada kebijakan isolasi mandiri karena keterbatasan rumah sakit. Mungkin berbeda ya kalau di Kepri kasusnya tidak sebanyak di Depok, Jakarta ini ya. Jadi memungkinkan tempatnya. Tapi di Jakarta Depok kita memang tetap isolasi mandiri. Untuk langkah pembekalan kalau di saya pada kasus yang terkonfirmasi meskipun tanpa gejala tetapi terutama memiliki risiko, yang dimaksud risiko kami ambil dari mulai usia 40, kita tetap melakukan pemberian pengobatan seperti pada yang ringan. Jadi kita tetap memberikan kloroquine, hidroksikloroquine, azitromisin, sama seperti yang gejala ringan. Kenapa? Karena untuk justru menunda. Jadi hanya yang kita lakukan adalah dia isolasi di rumah, tapi sebelumnya kita lakukan upaya screening pemeriksaan. Minimal pernah di EKG, dan tidak ada riwayat kardiovaskular, maka kita tetap memberikan vitamin C, kloroquine atau hidroksikloroquine, salah satu yang kita gunakan, kita berikan azitromisin, terapi simptomatif. Jadi karena ini OTG tidak ada gejala, kita tidak memberikan terapi simptomatif, tapi justru kita memberikan apa yang dikatakan akhirnya sebagai terapi standar. Jadi kita memberikan azitromisin dan kloroquine ataupun hidroksikloroquine. Dengan tujuan jangan sampai justru dia mengalami perburukan. Jadi memang kami tetap
memberlakukan isolasi mandiri, yang kemudian pemantauan dilakukan. Kalau memang tercatat sebagai warga Depok dan dilakukan pemantauan, maka itu kita serahkan ke puskesmas. Tapi kalau tidak, kita melakukan follow up care dengan cara ada tim customer service yang itu terdiri dari perawat yang melakukan monitoring pasien setiap hari. Tapi kita hanya bisa memonitoring klinis ya, tapi tidak bisa memonitor apakah pasien benar-benar melakukan isolasi mandiri. Tapi saya punya satu contoh kasus bahwa saking ketatnya di daerah Depok itu, ada RT-RT yang memang dia memberlakukan dengan baik. Jadi dia benar-benar menjadi pengawas. Sampai-sampai karena ada kasus yang positif, pegawai RSUI tidak bisa kerja. Karena keluarganya ada yang positif, padahal beda rumah, maka dia dianggap ODP, akhirnya sama Pak RT setempat nggak boleh bekerja. Ini cukup menyulitkan kami, sampai bikin surat khusus supaya pegawai kami bisa bekerja, karena dia pegawai radiologi, jadi sangat vital posisinya saat itu. Nah ini masih sama, jadi pengobatan untuk gejala sedang hampir sama saja ya. Nah mungkin banyak pertanyaan mengenai sebenarnya antivirus kan makin banyak ya yang beredar gitu. Tetap semuanya itu masih tahap riset sebenarnya. Ya kemudian untuk gejala berat sebenarnya pengobatan juga tidak ada yang berbeda, hanya saja pemantauan ataupun terapi suportif sebenarnya yang membedakan. Misalnya dimonitor ketat, terjadinya gangguan napas, diberikan terapi suportif hingga ke ventilasi mekanik. Nah, di sini saya ingin membahas sedikit mengenai peran hidroksikloroquine. Ya memang pada awal berbagai perhimpunan termasuk PDPI, mengapa kita mengajukan penggunaan hidroksikloroquine atau kloroquine? Ini berlandaskan pada sebuah riset di Prancis ya. Dia menggunakan ini memang pada SARS-CoV-1. Tapi kemudian karena dia virusnya similar, dicoba juga pada SARS-CoV-2. Di mana sebenarnya peran hidroksikloroquine, kenapa kita menggunakannya? Ada beberapa titik sebenarnya hidroksikloroquine maupun kloroquine ini memiliki peranan. Yang pertama adalah dia mengganggu binding antara protein S dengan S2 reseptor. Sehingga kalau binding ini diganggu, maka yang akan terjadi adalah jumlah virus yang masuk ke dalam sel itu menjadi sedikit. Kemudian kalau ini peran di sini jebol gitu ya, dia tetap memiliki peranan yaitu dia mengganggu replikasi. Jadi hidroksikloroquine ini mengganggu replikasi virus sehingga virus yang masuk tidak secepat itu berkembang biak. Nah di sini juga hidroksikloroquine memiliki peranan. Tetapi tidak hanya itu, hidroksikloroquine juga memiliki peranan dalam hal meningkatkan respon innate immunity. Kalau menurut saya sebenarnya ini backbone ya, karena kita banyak melihat kasus-kasus yang lama nggak membaik, tapi kalau saya lihat antibody biasanya mereka juga tidak terbentuk. Jadi kunci utama di innate immunity-nya inilah yang menyebabkan dia tidak bisa mengendalikan jumlah virus meskipun tidak menyebabkan perburukan klinis. Nah, saya malahan menduga jangan-jangan ada efek hidroksikloroquine. Jadi kita sekarang mulai banyak kasus yang dia tidak memberat, tapi dia nggak negatif-negatif. Jadi innate immunity-nya tidak bekerja, tidak berhasil dikuatkan, jadi virus masuk terus. Tetapi ada peran obat yang memang kami berikan sejak awal. Meskipun pasien suspek, tetap kami berikan. Kalau memang itu suspek yang kuat terhadap COVID, jadi kita tetap berikan hidroksikloroquine ataupun kloroquine. Karena dia mencegah juga terjadinya cytokine storm. Jadi badai sitokin ini juga dihambat. Jadi dia memang memiliki peran antivirus, protek karena dia mengganggu replikasi, dia kemudian mencegah gangguan HB, kemudian antiinflamasi karena dia juga mencegah terjadinya cytokine storm dan menginaktivasi virus, yaitu dengan cara mengganggu proses replikasi. Jadi ini yang digunakan. Apakah beda kloroquine dengan hidroksikloroquine? Sebenarnya tidak berbeda. Ini kloroquine, jadi kakaknya adalah kloroquine.
dia sama memiliki peran untuk mengganggu masuknya virus ya, menempel dengan AC2, penggabungan virus, kemudian dia mengganggu proses virus masuk ke dalam sel inang dan dia menurunkan produksi sitokin. Nah, ini ada penelitiannya yang menunjukkan bagaimana viral clearance, jadi PCR menjadi negatif lebih cepat pada pasien yang menggunakan hidroksikloroquine dikombinasi dengan azitromisin dibandingkan dengan hidroksikloroquine saja, dibandingkan dengan kontrol yang tanpa pengobatan. Jadi benar-benar hanya simptomatif tanpa kedua obat ini. Kita bisa menilai bahwa viral clearance ini bukan satu istilah yang baku ya, saya aja yang bikin-bikin. Artinya PCR-nya dari positif menjadi negatifnya dia lebih cepat dibandingkan dengan pengobatan yang lain. Dan ini semua masih dalam proses riset ulang gitu ya, di banyak tempat termasuk ke depan saya juga akan melakukan satu penelitian tentang kloroquine dan teman-teman juga melakukan hidroksikloroquine. Jadi memang dia mempercepat viral clearance. Nah, manfaatnya apa kalau viral clearance dipercepat? Tentunya pasien bisa cepat pulang, kemudian pasien juga mempercepat proses penyembuhan, dan yang terbaik lagi adalah fase penularan menjadi lebih rendah. Ini juga penelitian di Cina. Nah, kita tahu bahwa ini dosisnya ya, ini yang suka membingungkan. Kenapa membingungkan? Ini yang harus kita kenal. Sediaan yang ada itu kloroquine fosfat. Judulnya 150 mili. Padahal itu setara dengan kloroquine fosfat 250. Jadi kita harus yakin bahwa ini setara ya secara farmakologi. Sehingga kalau kita ingin menggunakan dengan dosis 500, maka kita harus menggunakan 2 tablet. Ya, jadi ini yang yang harus kita ketahui supaya kita tidak salah dosis. Nah, yang kemarin naik daun memang masalah efek samping ya, tapi kita jangan melupakan ini kloroquine ada interaksinya yaitu dengan antasida, digoxin. Jadi dia akan makin mempercepat peningkatan uptake digoxin. Jadi hati-hati. Simetidin kita jarang lagi gunakan, tapi hati-hati karena simetidin kan kakaknya ranitidin ya. Kemudian antibiotik ampicillin, cyclosporin. Jadi kita juga memang harus hati-hati. Nah, kemudian efek samping ini yang kemarin agak dikhawatirkan semua orang, yaitu mata. Jadi kita memang baiknya sih melakukan pemeriksaan. Tapi sebenarnya yang dikhawatirkan adalah penggunaan jangka panjang dan dosis tinggi. Sedangkan pada COVID kan kita menggunakannya bukan jangka panjang ya. Auditory, tinnitus, disertai berkurangnya pendengaran. Jadi kita tetap perlu waspada. Masalahnya kita kalau periksa pasien, kita juga kurang pendengaran ya, karena pakai hazmat dan sebagainya. Iya, moga-moga sih enggak ya. Kemudian gangguan muskuloskeletal, jadi hati-hati dengan efek samping. Kemudian gastrointestinal, ini hepatitis, jadi kita perlu melakukan pemantauan gejala, muntah, diare, dan sebagainya. Kemudian memeriksakan enzim fungsi hati. Ke kulit, ya bagi orang yang hipersensitif bisa saja menimbulkan hipersensitivitas sampai SSJ ya. Kemudian gangguan hematologi. Jadi tapi ini kalau kita lihat efek samping ini terjadi juga pada progresivitas COVID. Jadi kita perlu baseline. Jadi sebaiknya ketika memberikan terapi ini kita melakukan pemeriksaan baseline supaya kita tahu apakah ini progresivitas of disease ataukah efek samping. Nah, ini yang paling ngetren, gangguan kardiologi terutama peningkatan pemanjangan kompleks QRS ya, prolongiti. Ini yang memang kenapa prolongiti penting, karena berlanjut aritmia dan bisa berlanjut ke keadaan yang lebih berat lagi, gagal jantung dan sebagainya. Ya, ini yang memang harus kita waspadai. Tetapi bukan berarti ketika suatu obat, tentunya setiap obat memiliki efek samping, hanya saja kita harus mengenalnya dan mewaspadainya. Apa bedanya dengan hidroksikloroquine? Ini memang lebih sederhana sifatnya, tetapi sebenarnya dari sisi efek samping hampir sama, jadi bisa sama. Kemudian efek ke kardiovaskular juga sama, efek ke kejiwaan juga bisa ada. Jadi COVID-nya sendiri diisolasi itu menimbulkan gangguan kejiwaan, tapi ini juga bisa menimbulkan efek kejiwaan. Makanya
sangat baik. Kami di RSUI sudah melakukan assessment gangguan jiwa sedari awal pasien. Jadi kita pantau baseline dan kita bisa menduga ini ke arah mana gitu ya. Kemudian jangan dilupakan nih efek samping yang lain. Jadi sama antara hidroksikloroquine maupun kloroquine, memang dikatakan kalau secara farmakologi sebenarnya dia efek sampingnya sama. Cuma jumlah kejadiannya dikatakan pada hidroksikloroquine dia jumlah kejadian efek samping ini lebih sedikit yang dilaporkan dibandingkan kloroquine. Ya. Nah, mengenai dosis kalau hidroksikloroquine dia dosisnya adalah berbeda karena memang dia sediaannya berbeda, yaitu kita memberikan ini dosisnya. Jadi yang diberikan kepada pasien hidroksikloroquine, nah ini dia sediaannya 200 ml, kemudian kita memberikannya kalau gejala ringan sampai berat ini 400 ml 1 kali sehari selama 5 hari. Kita memang tapi kami pengalaman ada juga yang kami berikan pada pasien berat sampai 10 hari ya. Ada yang survive, ada yang tidak. Memang masih dilakukan evaluasi. Nah, terkait kemarin isu bahwa dia meningkatkan kardiomiopati, meningkatkan kematian, memang mau tidak mau kita perlu waspada. Salah satunya yang memang menyebabkan kematian yang cepat adalah tentunya gangguan kardiovaskular. Untuk itu saya mengambil nih dari saran dari dari Perhimpunan Jantung. Kalau kita ingin memberikan akan lebih baik kalau kita melakukan EKG ya sebelumnya, kemudian kita memantau 4 jam setelah penggunaan obat ini. Tentunya ini akan lebih aman bagi kita apabila pasiennya dirawat. Jadi kalau memang pasien bisa kita rawat, apalagi seperti yang Dr. Yofi lakukan di Riau, mungkin lebih baik ya, karena tidak hanya bermanfaat dalam perawatan artinya penyembuhan pasien, tapi menurut saya juga bermanfaat dalam pengendalian penularan ya, mencegah penularan lebih lanjut. Mungkin itu saja yang saya share hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak Dr. Diah. Presentasinya menarik dan membuka. Ya, Dr. Yofi. Ya, makasih banyak Dr. Diah. Kita masuk sesi diskusi. Saya sudah rekap ada beberapa pertanyaan. Dr. Diah masih online kan ya? Halo, Dr. Diah? Dr. Diah? Dr. Diah masih dengar kan ya? Halo? Ada beberapa pertanyaan. Dr. Yofi. Ya, ada beberapa pertanyaan ini. Jadi yang pertama mengenai tadi ada yang menanyakan, ada nggak dok bedanya atau azitromisin diberikan berbarengan dengan kloroquine? Itu tadi di dalam apa yang presentasi dari Prancis, pengalaman dari Prancis itu, ini azitromisin ini bekerjanya di bagian mananya gitu. Itu yang nomor 1. Yang kedua juga ditanyakan mengenai beda hidroksi, udah dijawab beda hidroksi kloroquine dengan kloroquine sendiri. Kemudian yang ketiga pertanyaannya tingkat kesembuhan. Sejauh ini pengalaman dengan pemakaian hidroksikloroquine dengan yang tidak memakai hidroksikloroquine dari pengalaman Dr. Diah. Silakan Dr. Diah. Dr. Diah silakan di-unmute. Dr. Diah. Halo? Dr. Agus bisa dengar saya, Dr. Diah? Saya dengar Dr. Yofi. Dr. Diah ini lagi di-unmute nih. Bisa dijawab Dr. Agus, Dr. Diah masih belum respon. Itu presentasinya Dr. Diah, mestinya beliau yang jawab itu. Tapi saya coba bantu pertanyaan nomor 2 ya. Ya, pengalaman itu loh. Ya, jadi untuk hidroksikloroquine, yang pertanyaan nomor 1 Dr. Diah aja yang jawab karena presentasi beliau. Tapi kalau pengalaman dilihat dari data kita, kemarin TPI sendiri sudah mengumpulkan data hampir 900 kasus pasien
di seluruh Indonesia ketika kita melakukan kajian hidroksikloroquine, itu kita membandingkan data yang ada yang masuk dari orang yang menggunakan hidroksikloroquine dengan yang tidak, ya. Nah, di situ terlihat sekali bahwa dari sisi safety, ya, itu terlihat bahwa proporsi yang mendapatkan hidroksikloroquine yang meninggal itu sekitar 17%. Ya. Sedangkan yang tidak mendapatkan hidroksikloroquine yang meninggal itu 22%. Dari total 900 pasien se-Indonesia yang kita kumpulkan. Jadi statement kita kemarin pada saat kita melakukan evaluasi, tidak ada bukti bahwa hidroksikloroquine itu meningkatkan resiko kematian seperti yang disampaikan dalam jurnal ataupun di dalam statement-statement sebelumnya. Data kita di sini sudah menunjukkan tidak ada resiko peningkatan kematian karena hidroksikloroquine. Itu pengalaman dan data kita yang punya, dokter. Ya, terima kasih. Dokter Dia bisa dengar saya? Dokter Dia? Halo, Dokter Dia bisa dengar? Halo, Dokter Dia? Dokter Dia kembali lagi. Suaranya hilang. Dan ya, Dokter Agus, memang ini di dalam awal-awal pengalaman kami sendiri pemakaian hidroksikloroquine pada beberapa kasus ini mempercepat PCR pasien itu jadi cepat negatif. Cuman ini memang harus butuh penelitian yang lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih banyak gitu ya. Dokter Dia sudah bisa? Belum bisa. Dokter Agus, ada satu pertanyaan ini, Dokter Agus. Halo? Ya, silakan. Ini mengenai rilis yang baru-baru ini disampaikan dari gugus tugas mengenai ada beberapa kombinasi obat yang kerjasama dengan BIN dan lain-lain sebagainya. Tanggapannya dari Dokter Agus atau PDPI sendiri. Silakan, Dokter Agus. Oke, terima kasih. Menanggapi rilis tersebut, tentunya kombinasi obat yang ada itu kan ada 5, ya. Saya lihat ada lopinavir, ritonavir dengan azitromisin, lopinavir, ritonavir dengan doxycycline, kemudian hidroksikloroquine dengan azitromisin, hidroksikloroquine dengan doxycycline kalau nggak salah. Jadi regimen tersebut, kalau secara tunggal, obat-obat itu sebenarnya sudah ada di Indonesia semua, secara tunggal ya, sediaan tunggal. Dari lopinavir, ritonavir, azitromisin, doxycycline, hidroksikloroquine, nah itu semuanya persediaan tunggal ada. Kemudian penggunaan secara kombinasi di dalam protokol 5 organisasi profesi itu yang ada adalah hidroksikloroquine dengan azitromisin. Itu sudah lumrah dipakai karena dalam protokol ada. Yang kedua, alternatif bisa dipakai ada azitromisin. Kalau di dalam boxnya boleh menggunakan antivirus lopinavir, ritonavir. Artinya kombinasi itu juga dimungkinkan di dalam protokol itu. Sedangkan kombinasi yang lain, kalau di dalam protokol organisasi profesi itu kita tidak ada doxycycline. Sama clarithromycin kita nggak ada. Nah, tentu itu, itu dari sisi tanggapan saya, dari sisi penggunaan kita selama ini, karena memang itu sudah kita pakai secara tunggal yang dikombinasikan. Di dalam riset yang di-statementkan kemarin di dalam berita yang sangat cukup heboh itu yang dianggap sepertinya adalah kombinasi dalam bentuk fake dose combination atau FDC ya. FDC kemungkinan. Dan FDC itu risetnya masih dalam preklinik yang saya tahu, preclinical riset. Tentunya ini sudah diklarifikasi oleh Ketua Badan POM. Di dalam berita di Metro TV bahwa kesediaan kombinasi itu belum diajukan ke dalam Badan POM dan belum ada uji kliniknya. Jadi kita sebenarnya tentunya sebuah kombinasi obat kalau memang terbukti efektif, tentu itu akan disambutlah kita sebagai klinisi untuk bisa membantu pengobatan pasien COVID. Tetapi sebuah obat itu harus mengikuti protokol kalau dikombinasikan, karena dianggap sebagai obat baru kan. Kombinasi dalam satu sediaan itu dianggap sebagai obat baru. Nah, kalau itu nanti hasilnya memang bagus, tentu kita sangat mendukung untuk kita pakai di lapangan. Jadi kalau untuk saat ini, tentunya sediaan itu karena berdiri tunggal, maka yang bisa dipakai adalah
sesuai dengan protokol 5 organisasi profesi yang sudah diedarkan. Jadi seperti hidroksikloroquine sama azitromisin itu sudah ribuan kasus pakai ya. Bahkan kemarin teman-teman kita dokter paru di Wisma Atlet menyatakan 2.000 pasien sudah pakai hidroksikloroquine sama azitromisin. Itu alhamdulillah efek sampingnya sedikit, pasien banyak sembuh ya. Meninggalnya juga cuma 3 kasus kalau nggak salah. Oke, makasih Dr. Agus. Kita di penghujung acara webinar ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tambahannya. Jadi nanti akan ada 4 peserta penanya terbaik yang akan mendapatkan voucher dari Kimia Farma, voucher Shopee yang berbelanja. Kemudian ini SKPID akan didapatkan sekitar 7-10 hari sesudah acara ini dan akan di-emailkan kepada semua peserta yang sudah melakukan registrasi dan mengikuti webinar ini. Kemudian saya menyampaikan juga hidroksikloroquine ini ada beberapa pabrikan yang membuatnya, termasuk Kimia Farma sendiri, dan ini sudah dilakukan formulasi dan proses pengembangan sendiri dianalisis dengan metode yang istilahnya metode USP dan hasilnya baik gitu ya. Tapi tetap sejauh ini kita belum bisa memberikan gambaran yang pasti terkait obat yang betul-betul spesifik terhadap COVID-19, dan yang jelas sampai vaksin ditemukan kita akan tetap hidup dengan kondisi seperti ini sekarang. Kemudian sampai kapan itu walau alam. Kemudian pesan kami sebagai moderator, terima kasih pada peserta dan terima kasih yang sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya kepada para petugas medis, petugas kesehatan, farmasi, teman-teman sekalian yang ikut bersama-sama, kita bersama sejak bulan Maret menangani pasien COVID-19 di Indonesia, dan kita juga bersama-sama berdoa, mengucapkan doa kepada teman-teman sejawat saudara kita yang sudah mendahului kita terkait juga akibat penanganan COVID-19 ini. Semoga amal ibadah mereka, perjuangan mereka diterima di sisi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Mungkin itu saja beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Dr. Agus yang sudah memberikan informasi yang sangat penting. Dr. Diah, mohon maaf tadi beberapa kali putus sambung. Terkait nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan, nanti akan dikumpulkan oleh panitia dan akan kami jawab lewat email ataupun lewat media sosial yang lain, sehingga teman-teman semua yang sudah bertanya bisa mendapatkan jawaban yang diinginkan. Terima kasih banyak, kami tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PDPI, terima kasih kepada IDI, terima kasih pada Kimia Farma, terima kasih pada Dr. Rizky dan teman-teman dari Ibu Rahma dari Kimia Farma. Terima kasih, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Dr. Rizky. Ya, terima kasih Dr. Indra Yofi. Dengan demikian webinar pada siang hari ini kami akhiri. Terima kasih.